Oke, di sini sudah ada Bang Rio. Bang Rio, apa kabar Bang Rio? Baik. Alhamdulillah. Sehat terus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bang Rio, apa sih artinya dari sejarah untuk silat Panglipur ini? Oke, Panglipur itu sebetulnya kita tuh dikasih nama itu 1909. Jadi secara umur kita udah sekitar 111 tahun. 909 ya? Iya, 1909. Wow. Jadi tapi Abah Ale sendiri sebagai penciptanya itu lahir di 1856. Oke. Jadi secara sejarah Panglipur itu memang didirikan oleh Abah Ale yang memang beliau dulu adalah seorang yang ikut berjuang lah ibaratnya gitu. Nah di 1856 baru dia lahir. Perjalanan dia sebegitu panjangnya, akhirnya 1909 itu diberi nama oleh Bupati Bandung waktu itu ya, Wiranata Kusuma. Yeah. Diberikan nama akhirnya Panglipur. Nah, okay. Kesininya akhirnya Panglipur diberikan beberapa kepanjangan, gitu ya. Beberapa kepanjangan Panglipur intinya adalah sebuah sifatnya Panglipur sendiri. Jadi Panglipur itu sendiri ada dua pengertian. Panglipur itu satu adalah bagaimana kamu mencari ilmu sebanyak-banyak, mencari guru sebanyak-banyaknya, mencari ilmu sedalam-dalamnya, tapi jangan sombong, pami olaria gitu ya. Satu lagi, cari ilmu sebanyak-banyaknya, lalu ambil intinya. Jadi cari guru sebanyak-banyaknya, ambil intinya. Jadi Panglipur itu sendiri kita sebetulnya open minded lah ibaratnya gitu ya, pencaksilat. Kenapa sih? Iya, kenapa? Karena alirannya juga banyak. Gitu. Alirannya juga banyak. Jadi kan kalau kita bagi ya, jadi kan kalau di pencaksilat tuh ada dua. Ada aliran, ada perguruan. Ya, ada aliran, ada perguruan. Wah, ini unik nih. Bisa dijelaskan sedikit nggak? Ini bagus nih, aliran dan perguruan itu gimana? Iya. Aliran ini sendiri memang kalau pencaksilat sendiri kan memang sudah 500 tahun yang lalu dari zaman kerajaan gitu ya. Aliran banyak. Tapi yang tetap memegang atau yang tetap melestarikan aliran ini akhirnya dibikinlah beberapa organisasi. Nah, organisasi inilah yang disebut perguruan. Gitu. Nah, Abah Ale sendiri sebagai guru, beliau banyak aliran karena beliau juga banyak berguru gitu. Jadi kita juga ada di dalam Panglipur ini ada Cimande, ada Cikalong, ada Kari, Madi, ada Serak. Gitu. Jadi komplit nih, berarti kita udah mendapatkan kesempatan untuk meliput Panglipur udah semuanya. Karena inti-intinya ya, inti-intinya gitu intinya. Jadi bahkan tadi pengembangannya sendiri memang tidak boleh berhenti. Kan kita ngikutin zaman ya. Kalau di Jakarta sendiri kita bilang ada namanya ikuti zamanmu tapi jangan lupakan budaya. Budayamu. Iya, betul, gitu kan. betul. Jadi kita tetap berkembang tapi kita harus tetap mengutamakan leluhur kita. Jadi kita berkembang tapi ada patternnya lah ibaratnya. Ini sangat menarik nih. Jadi seperti yang pernah saya bahas, saya yakin banget bahwa Panglipur akan terus berkembang dan akan dinikmatin. Kenapa? Apalagi di zaman sekarang, zaman milenial. Zaman milenial ini orang tuh suka milih-milih. Milih-milih, oh ini, nah, dan ternyata semakin berkembang, semakin mengikuti zaman, otomatis ilmu itu akan semakin bertambah. Iya, betul. Dan anak milenial pun secara otomatis akan penasaran nih, pengen belajar Panglipur itu seperti apa. Seperti saya pengen mempelajari Panglipur seperti apa. Karena menurut saya banyak banget teman-teman dari Baja Journey yang ngasih tahu, Bang, coba liput Panglipur karena itu sangat unik. Sangat banyak masukannya karena dia berbagai macam teknik, bukan cuma fighting, karena seninya juga berbeda dengan yang lain. Itu yang membuat saya penasaran. Nah, gini Bang, jadi secara singkat sejarah dari Panglipur seperti itu. Nah, untuk ini Bang, basicnya tuh biasanya apa aja sih yang dilatih dalam Panglipur? Ciri khasnya tuh apa aja sih? Tentunya kita punya jurus, gitu ya. Kita punya basic jurus dasar. Tapi kita juga punya ibingan, gitu. Tapi satu hal yang memang saya selalu ditanamkan oleh guru saya, kebetulan saya di bawah Kang Cecep langsung. Beliau selalu menanamkan ke saya bahwa ibingan itu jangan sampai dibeda artikan dengan pencaksilatnya, dengan bela dirinya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ke sejarahnya lagi nih, sedikit sejarahnya gitu ya.
Sejarahnya itu awalnya Abah Ale kan sebetulnya petarung. Oke. Beliau itu adalah petarung awalnya. Tapi kan dulu zaman Belanda, Iya. gitu kan. Dimana orang yang latihan yang udah agak ekstrim-ekstrim gitu akan ditangkepin gitu. Akhirnya apa? Oh, iya Membuat benar. kamuflase. Kamuflase itu akhirnya menjadi sebuah tarian-tarian atau ibingan yang kita sebut ibingan. Jadi di dalam ibingan kita itu tidak lepas dari gerakan-gerakan bela diri sebetulnya. Seperti itu. Ini unik banget ya. Ternyata emang bela diri eksotik itu selalu mempunyai ciri khas adalah ada tariannya. Seperti wushu, capoeira, silat. Ini bela diri eksotik yang dimana bela diri yang benar-benar menggunakan gerak tubuh ya. Setiap Iya. sendi yang lain itu semua bergerak. Kalau bela diri yang bukan eksotik kan dia kaku, keras. Iya. Tak 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 gitu ya. Tapi kalau eksotik itu dia benar-benar membuat. Nah, ini bisa dijelaskan lagi bahwa ternyata ibingan itu merupakan kamuflase dari tarian, ternyata itu adalah gerakan-gerakan yang sangat dahsyat. Oke. Tapi sepertinya kita harus mempelajari ibingan dulu ya. Boleh. Iya kan? Karena ibingan itu kan bagian dari martial art-nya kan. Iya. Kamuflase. Oke Bang, gimana nih Bang untuk ibingan? Ciri khasnya dulu deh. Ciri khasnya gimana nih? Banyak ciri khas sih sebetulnya. Salah satu ciri khas kita itu yang Mami Eni itu anaknya Abah Ale, yang selalu bawa itu adalah ada namanya gerakan seperti ini. Walaupun di sini teman-teman Cimande juga gerakannya seperti ini juga. Tapi intinya kita ada namanya gerak ibingan itu paleret. Oke, Nah, itu gerak ibingan dasarnya kita lah. Iya. Gerakan ibingan dasarnya Panglipur itu ada 3 sih sebetulnya. Ada paleret, tepak tilut, sama si pecut. Nah, tapi kalau misalnya mau melihat bagaimana sebetulnya di dalam ibingan itu terdapat beberapa gerakan tadi yang saya bilang ya. Iya. Jadi ibingan itu tentang bela diri, bukan tentang tarian. Oke. Jadi bagaimana nanti uniknya sebetulnya sih banyak ya, tapi keunikan awalnya adalah itu tadi yang saya bilang. Karena jujur nih, kalau saya sendiri dulu kan suka bertanya-tanya ya, ngapain sih harus kebanyakan gaya gitu ya, ibaratnya gitu ya. Iya. Ternyata tadi tentang keluasan tadi yang diceritain. Jadi kalau kita sih sebetulnya kalau kita mau sedikit mengartikan tentang pencaksilat ini, semua bela diri itu bagus intinya. Iya. Tapi ada hal yang kita harus tahu adalah perbendaharaan gerak. Kalau saya selalu bilang gitu. Iya. Perbendaharaan gerak di dalam Panglipur itu salah satunya adalah menjaga keluasan dari badan. Misalnya tadi, kalau misalnya ada yang memang kaku, ditanya apakah itu efektif? Efektif. Iya. Tapi ketika ada ditambah keluasan, ditanya apakah itu akan selalu bekerja di lapangan gitu, di real fight. Kalau ditanya ya enggak, gitu. Iya. Tidak selalu. Iya, Tapi iya. paling tidak otak kita sudah termindset oleh Iya. gerakan-gerakan keluasan itu. Jadi contohnya lah kalau misalnya kayak gerakan pundak. Gerakan pundak intinya bagaimana orang bisa mengalir kalau dipukul, atau gerakan pundak untuk mengalirkan tenaga sekaligus. Gitu. Oke. Jadi banyak hal-hal yang memang yang pada akhirnya di dalam Panglipur ini full of filosofi. Jadi memang kita penuh dengan filosofi. Jadi gerakan kita itu jangan sampai diartikan gerakan itu memang saklek kayak gini. Enggak, sebetulnya gerakan itu filosofi. Jadi contoh kayak misalnya satu jurus, ada salah satu gerakan kita yang memang intinya adalah tentang telapak tangan aja, misalnya gitu. Tentang telapak tangan. Dan itu makanya tadi kan di awal dibilang pengembangannya seperti apa. Untuk telapak tangan pengembangannya banyak sekali. Ini baru telapak tangan. Belum lagi nanti ada gilesan, ada sikutan. Dan sikutan itu sendiri bukan tentang melempar sikutan. Kadang-kadang orang kan mikir, sikut Langsung strike elbow pukulan gitu iya, kan. benar. Ternyata sikutan itu diartikan banyak hal lagi. Sikutan itu tentang tangan yang menekuk. Menekuk. Bisa menjepit, bisa mengambil, bisa memukul. Oke. Itu sikutan. Iya. Seperti itu. Dari telapak, sikut, belum lagi Banyak. Ada tarikan namanya tarik jambret. kan barusan dibahas telapak aja banyak. Gimana kalau yang lain? Oke, nih Bang, maksudnya Siap. untuk bisa di-sharing kepada teman-teman, apa nih yang akan
Di-sharing mungkin 1 atau 2 atau 3 gerakan nih Bang. Ya, gerakan basicnya. Kita mau gerakan basic dulu atau mau kita bahas tentang misalnya gini contohnya gerakan pasangnya kita. Oke. Sikap sikap. sempurnanya Panglipur. Sikap sempurna Panglipur kan sebetulnya seperti ini. Oke. Gini ya. Oh, ini sikap sempurnanya. Sikapnya seperti ini. Oke. Bisa miring, bisa lurus. Oh. Tapi intinya kalau misalnya kita artikan lagi sebetulnya ini bukan ditemukan hanya begini aja, tapi ini sebetulnya yang juga sekarang banyak dipakai di modern martial art ya. Maksudnya intinya adalah kalau di filosofinya tangan kita di sini pada satu titik terintimidasinya manusia gitu ya. Orang itu biasanya titiknya seperti ini. Oh. Secara filosofi bisa banyak. Iya. Bisa dia bertahan atau bisa dia berdoa. Oke. Gitu. Intinya ini sikap ya. Nah, ini baru sikap. Okay. Jadi sikap bisa handle bawah, bisa handle atas. Okay. Intinya ada di tengah. Sama kan semua juga begitu. Iya. Oh, iya, sama kan iya, di tengah gitu. Iya. Terus dari sikap kita punya pasang. Pasang kita seperti ini. Nah, kenapa pasang kita seperti ini? Kenapa? Ini adalah tangan yang ibaratnya kalau guru saya bilang, ini nih pagar. Oke. Selama orang nggak lulus dari pagar, ngapain kita pukul? Ngapain kita sambut? Oh. Orang masih di luar pagar kita, dia teriak-teriak, biarin aja. Iya, bener. Ngapain? Tapi begitu ini kita udah setting pagar kita, begitu orang udah masuk, nah inilah pada saat kita harus reaksi. Nah, tangan satu, kenapa ada di sini? Dia biasanya searah sama sikut. Ya. Biasanya kalau searah sama sikut, kenapa? Posisi dia adalah supporting. Iya. Dia ini sidekicknya. Iya, gitu ya. Kalau ini main talent, ini sporting lah. Ya, dia supportingnya. Dia ekstras. Betul. Oke. Nah, sudah masuk ke pasang. Nah, kita punya ada susun 1, susun 2, susun 3. Jadi ini bukan tentang numerical order, tapi lebih kepada bagaimana kita menghandle, bagaimana tentang gerakan itu sendiri. Kalau begini, ada susun 1, ada sambutan 1 berarti. Nah, Kalau sambutan 1 itu maksudnya adalah kita menyambut atau kita melakukan sambutan orang itu masih pakai satu tangan. Satu dari bagian tubuh. Nah, itu namanya susun 1. Susun 1, oke. Ketika si 1 ini sudah kewalahan, barulah si support ini maju. Jadi itu baru tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan pasang. Yeah. Nah, kalau gerakannya sendiri, contoh gini deh. Tadi kan saya bicara tentang telapak tangan. Yeah. Ya. Jadi kita punya ada namanya gerakan sah bandar. Sah bandar. Ada gerakan sah bandar. Sah bandar di dalam Panglipur itu adalah tentang pergelangan tangan. Jadi semua ini sah bandar. Selama ini dibuka, ini sah bandar. Gitu. Contoh, boleh? Ya. Contoh, kayak misalnya ada masuk pukul. Nah, selama dia seperti ini sah bandar. Jadi sah bandar itu tentang telapak tangan. Jadi begitu ada masuk, ini sah bandar. Kenapa? Masih ngebuka. Begitu ada masuk lagi, putar. Ini sah bandar. Selama dia tidak menutup. Kalau ini bukan sah bandar. Ini bukan sah bandar. Tapi kalau dia masih membuka, itu masih sah bandar. Gitu. Itu baru sah bandar nih. Ya. Gitu. Jadi sah bandar sendiri bisa masuk sini, buka. Bisa masuk yang itu, buka, putar. Nah, ini masih sah bandar. Gitu. Tapi nepis, mengalirkan aja ya. Ini tentang ini. Tadi saya bilang. Ini tentang. Jadi kalau misalnya bagaimana prakteknya itu tergantung nanti dari lawannya seperti apa. Tapi ini baru sah bandar. Lalu kita punya namanya tarik jambret. Begitu tarik jambret kita bilang. Masuk. Nah, selama tangan kita terbuka, karena ini kan kontrol. Iya. Kontrol. Selama tangan kita terbuka, ini masih sah bandar.
ketika tangan kita sudah begini, nah ini berarti sudah masuk ke cengkram. Oke. Ini udah masuk ke tarik. Nah, tarik, pegang, tarik. Oh, oke. Ini sudah masuk ke jurus tarik. Gitu. Jadi Iya. itu pun jadi jurus tarik sendiri kan ada ke depan dulu. Iya. Nah, ke depan itu maksudnya ada lagi tuh, ada artinya lagi. Ke depan itu maksudnya kalau misalnya Mas Polan ternyata kuatin Mas. Ternyata kuat. Saya tarik, ngapain tarik-tarikan sama orang di lapangan gitu kan? Biasanya orang kasih dulu, kasih, lepas, baru tarik sini. Jadi tidak harus yang namanya tarik itu mindset kita hanya menarik. Gitu. Makanya ini kita bicara filosofi geraknya tadi gitu. Filosofi geraknya sendiri, begitu kita masuk sini, kan ada begini. Masuk. Tapi ada ke depan, tarik. Nah, itulah yang menjadi sebuah tadi keunikan ya, maksudnya satu gerakan itu bisa didefinisikan ke berbagai macam aplikasi di lapangan. Nah, pertanyaan saya nih, saya tadi keren banget tuh, narik, Pepe, itu namanya pepe. Itu bisa nggak dipraktikkan? Saya rasa ini teman-teman pasti nanya, itu bagaimana tuh, Bang? Gimana tadi tuh Bang? Kalau mau gini. Praktekannya itu bagaimana? Siap. Setelah itu, ya. Di dalam Panglipur pepe ada dua. Ada pepe Narodon, ada pepe Suliwa. Pepe Narodon, pepe Suliwa. Kalau yang Suliwa ini biasanya kanan lah, jatuhnya kanan lah. Kalau Suliwa ini biasanya ini sifatnya defense. Oke. Kalau kita udah begini defense. Oke, defense. Tapi kalau kita udah begini, ini udah offense. Oh. Nah, pepeh sendiri ada dua. Ada pepeh ini. Ini. Ada pepeh ini. Oh. Nah, tapi gerakannya kalau diperhatiin ininya beda. Oh, ini beda, iya. Jadi kalau misalnya pepeh Suliwa, dia biasanya letter U. Gini. Ya, gini. Nah, dia membentuk kayak letter U gini. Iya. Karena sifatnya dia nanti defense gitu loh. Tapi kalau ini dia sifatnya udah lurus, dia udah ofensif. Oke. Gitu. Nah, ini pepeh sendiri pengertiannya banyak sih sebetulnya. Tapi salah satunya lah. Salah satunya memang pepeh itu adalah bagaimana kita menyerang orang tidak hanya dengan pukulan, bukan hanya mengepal. Iya. Kita menyerang orang dengan telapak tangan. Ada hal yang memang satu hal yang saya pelajari juga tentang fighting adalah mindset orang kalau fight itu kan pukul-pukulan. Iya. Gitu ya. Betul. Tapi ada keunikan di dalam Panglipur, kalau kita fight nggak harus pukul-pukulan. Kita bisa juga mengalihkan perhatian. Jadi si pepeh ini belum tentu untuk memukul, untuk melumpuhkan atau untuk menjatuhkan. Pepeh ini bisa aja, misalnya masuk, saya mau pepeh. Pepeh ini bukan untuk ngejatuhin. Ini mungkin kalau misalnya kena, paling berapa detik, 2 detik lah. Sedetik, 2 detik. Nah, di dalam 2 detik itulah kesempatan kita untuk melakukan gerakan lain. Karena biasanya pukulan yang tidak diperkirakan itulah biasanya yang fatal. Iya, betul. Gitu ya. Contoh lah, saya pernah balik lagi sama guru saya, sama Kang Cecep. Saya pernah bilang, kalau saya latihan sendiri kan agak keras ya, maksudnya kita suka pukul-pukulan sini gitu ya. Kayak Mas Polan pasti kuat lah kalau misalnya kita saling lihat gini, kita main pukul-pukulan gitu ya. Itu pasti kuat lah. Tapi jadi berbeda ketika mata saya ditutup. Ketika mata saya ditutup, itu sekuat apapun saya mau ready, saya nggak tahu itu pukulan mendarat ke mana dan kapan. Iya, betul. Kalau kita ngelihat gini kan, tahu nih, dang, kita udah tahu otot mana yang dikuatin. Nah itu jadi pepeh sendiri tadi pengertiannya adalah sebuah gerakan yang mewakili, bukan hanya tentang menjatuhkan, walaupun secara menjatuhkan oke lah, masih bisa kalau misalnya kita memang power, tapi juga mewakili dari
gerakan yang apa ya, membuat kamuflase tadi gitu loh, membuat sebuah gerakan tipuan Iya. gitu. Contohnya kalau misalnya ada tadi saya bilang, kalau misalnya pukul, tak saya masuk sini. Nah, ketika orang sakit, disitulah kesempatan saya untuk masuk sini. Liver shot Karena gini ya, karena dia posisinya logikanya kalau kena ini pasti betul. mundur gini, iya. Ini kan tulang rawan, Iya. gitu ya. Ini tulang rawan dan ini rawan. Enggak sakit kalau dibilang menjatuhkan enggak. Iya. Bener ya? Iya, benar. Tapi kaget iya. Kaget iya pasti. Gitu kan. Bener. Kalau dulu kan kalau nggak salah Mike Tyson yang bilang lu boleh punya 1000 rencana, tapi 1000 rencana itu akan hilang dalam satu kali pukulan, betul. Gitu kan. Apalagi telak. Nah, begitu kita hilang. Gue mau ngapain nih gitu. Iya. Nah, itu salah. Tapi apalagi kalau tadi kan ngomongin soal pepedean mungkin di sini. Bisa jadi pas saat mukul kenanya di rahang. Nah, bisa jadi itu bukan bikin kaget, tapi bisa bikin KO. Jatuh juga. Jatuh juga begitu. Betul. Oke, nah yang unik nih, saya penasaran dengan salam hormatnya Panglipur itu gimana sih? Saya melihat dengan Kang Cecep karena di film sebagai informasi saja, saya tahu Panglipur itu di film Alif Lam Mim. Itu saya lihat bahwa itu permainannya sangat bagus banget. Itu gimana tadi? Oh gini. Ini pasti banyak filosofi nih. Betul. Yakin banget. Ini maksudnya apa? Kenapa harus seperti ini? Kan biasanya begini. Iya. Gini, ini saya sedikit update nih. Berarti Baja Journey ini mendapatkan updatean terbaru tentang Panglipur. Oke. Ini baru kemarin dimugas. Kebetulan saya Wasakumnya Panglipur Pusat. Wah, mantap. Valid berarti. Jadi kemarin ada beberapa memang awal adalah seperti ini. Oke. Maju. Ya. Oh, maju ya. Nah, tapi kemarin setelah bicara dengan beberapa guru besar, kita sepakati. Jadi kita ada seperti ini awalnya, tetap si jempol ngarah ke mulut, si telunjuk ngarah ke otak. Maksudnya antara mulut dan pikiran harus laras. Tapi mata harus tetap ke depan. Harus tetap ke depan ya. Kan musuhnya di depan. Iya, gitu ya. Di depan gitu ya. Lalu yang kedua, kita melakukan ini. Nah, ini maksudnya membulatkan tekad. Oke. Membulatkan tekad baru seperti ini. Nah, ini ada juga artinya. Jadi ini adalah ketegasan dengan kelembutan itu harus tetap bersamaan. Selain kita tegas, tapi kita juga harus punya lembut. Tapi selain lembut, kita harus juga bisa tegas. Balance. Yeah. Itu dia. Jadi kalau teman-teman Baja Journey ingin tahu artinya apa segala macam, sudah dijelaskan bahwa ini merupakan salah satu SOP-nya ya. Ya, SOP lah. Harus lah. At least itu yang sudah disepakati sama guru besar lah. Iya. Nah, hormat, lalu putar, satu, baru ambil. Wih, keren. Nah, saya melihat ada postingan dari teman-teman Panglipur, ternyata banyak yang melakukan tendangan-tendangan aktif juga. Ini merupakan salah satu konsep silat yang sangat unik. Karena sudah dijawab ya, karena mengikuti zaman. Betul. Iya benar juga sih, tadi udah dijawab. Karena jujur saya melihat di sosial media itu teman-teman Panglipur tuh apa ya, mereka selalu upgrade gitu. Iya. Jadi secara teknisnya, terus ada mereka menggunakan jurus dengan musik, ya kan, dan harus sama kompak. Itu ibing. Oh, ibing. Itu yang gerakan pakai musik. Jadi yang pakai musik tuh ada ibing, ada yang memang untuk perform aja gitu loh. Memang ada susun, kita sebutnya susun. Jadi beberapa gerakan kita susun, lalu kita masukkan musik. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ibing, biasanya dia sifatnya udah fix. Berarti itu udah dari dulu, udah ratusan tahun umurnya. Kalau ibing. Jadi gerakannya itu baku ya? Baku. Kalau ibing nggak boleh dirubah-rubah? Nggak boleh. Kalau ibing nggak boleh dirubah. Kalau ibing nggak berubah. Tapi kalau yang dirubah-rubah itu apa? Paling yang susun. Yang susun? Susun silakan berubah. Keren. Kalau susun itu berarti namanya musical form. Dia mengikuti beatnya. Betul. Musiknya. Apalagi musiknya kan tradisional kan? Iya. Teng, 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 pang, pang, tang, pang. Set. Dan justru yang saya lihat adalah yang ngelakuin itu perempuan-perempuan. Bukan hanya perempuan, jadi kita punya cabang Panglipur, punya cabang SKH namanya, Sekolah Kebutuhan Khusus. Bahkan teman-teman yang tunawicara, yang tunarungu, yang disabilitas lah ya,
itu mereka bisa melakukan itu. Jadi ada namanya Panglipur di SKH Disabilitas. Dia ada di Tangerang. Oke, untuk teman-teman, saya minta izin, boleh nomor Bang Rio saya tulis di sini boleh? Boleh. Karena silakan. untuk ini merupakan salah satu informasi yang sangat bagus sekali. Jadi siapapun bisa berlatih, siapapun bisa untuk mencari ilmu, apalagi silat. Di sini kita mengembangkan kepada golongan siapa saja. Tujuannya untuk sehat dan untuk pinter. Kan dalam bela diri kan harus pinter kan? Betul. Bukan cuma sehat, pinter gimana caranya mencari celah, mencari jalan, gimana untuk mendapatkan poin ataupun mengalahkan lawan. Ya, nah, betul. Closing ini, Panglipur itu nggak afdol kalau umpamanya ada aplikasi. Wah, teman-teman pasti seneng nih kalau saya dibully. Ya, saya tahu. Ya, kalian akan menikmati itu. Nah, Panglipur ini kan biasanya saya melihat Kang Cecep tiba-tiba melihat seminar-seminar yang ada di luar negeri ya. Sebagai informasi saja bahwa Kang Cecep ini dan Panglipur ini terkenal banget di Eropa. Ya. Hampir semuanya belajar tentang Panglipur. Dan ini merupakan salah satu prestasi yang sangat bagus. Nah, di sana saya melihat itu banyak banget aplikasinya. Aplikasi yang tiba-tiba nyolok sini lah. Padahal gerakannya simple, cuman mukul doang. Dan itu ternyata bukan cuma sampai sini, sampai di bawah. Dan itu banyak banget orang bule suka. Itu mereka suka. Nah, di sini langsung saja kita tanya kepada Bang Rio tentang biasanya kalau orang itu, kalau kita ngomongin di jalan kan gaya bebas. Gaya bebas itu dalam arti kata adalah freestyle. Kalau orang berenang itu namanya gaya bebas ya. Nah, ini teknik tawuran nih, mukul begini, set. Kita akan langsung tanya, Bang, bagaimana nih kalau saya memukul dengan pukulan seperti ini dan terserah Bang mau bagaimana biar teman-teman pada senang. Oke Bang, siap. Ini dari atas ke sini. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Ini ada di dalam namanya giles. Giles itu tentang ini. Namanya giles, bener. Gue udah parah duluan nih di giles. Oke. Ya, bukan giles itu, tapi giles tentang bagaimana kita menerima dengan ini. Jadi kalau misalnya pukulannya seperti itu, yang akan kita sikat di sini. Tadi saya bilang, ini bukan tentang melemahkan, ini tentang ngagetin orang. Masuk. Biasanya kalau ini ketutup, yang ini masuk dong. Udah, itu baru jatuh tuh. Pada seneng kan gue di bawah. Itu kalau kena beneran detek, langsung jatuh dulu. Oh, jadi ternyata nggak perlu harus dengan, maaf ya, maksudnya ini kan simple ya, efektif. Iya. Dan ternyata ya kita bukan cuman asal nangkis, tapi tujuannya udah langsung ke bagian sini, ke bicep. Bicep juga kalau digini juga sakit. Bercanda kan, kalau anak bercanda kan begini tung gitu. Ini tek, dan saya merasakan itu ya. Tangan saya tidak akan memukul lagi karena udah sakit menggunakan ini. Ya dua-duanya sakit dan dengkul langsung masuk. Oke, Bang Rio, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman dulu nggak, Bang? Paling hal yang paling krusial tetap saya mau menyampaikan tagline-nya Panglipur. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah mau berhenti karena hidup kita adalah untuk belajar. Terus tetap kita boleh ikuti zaman kita, tapi kita tidak boleh melupakan budaya kita. Karena sekali budaya kita hancur, negara kita sirna. Itu aja. Oke, mantap sekali nih. Jadi, Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Wah, Oke, saya Volon Monggio dan Rio Octaviano. Dan untuk ingin cari informasi Panglipur itu bagaimana, mungkin ada di daerah mana saja, di bawah sini sudah ada nomornya Bang Rio. Dan ayo kita berkomunikasi untuk mencari prestasi dan sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Saya Volon Monggio, undur diri. Peace out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Ya, makasih. Siap. Thank you. Wah, mantap ya.